Hai pejuang sama belajar, welcome to our channel. Nikmati keseruan belajar bersama SSC Buduran, karena SSC lebih dari sekedar bimbingan belajar. Yuk simak video berikut, check it out. Halo adik-adik, selamat datang di channel kami, channel LBB SSC Buduran. Nah, kali ini dengan saya, Kak Nia, akan membahas soal-soal UTBK penalaran kuantitatif. Nah, sebelumnya jangan lupa ya subscribe, like, and share. Oke. Nah, di sini ada satu soal. Ini soal UTBK. For a certain quadratic equation of ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. The two solutions are x sama dengan 3/4 and x sama dengan min 2/5. Which of the following could be factors of ax kuadrat plus bx plus c? Nah, dari sini, dari soal ini, kita tahu bahwa ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ya, bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau bentuk persamaan kuadrat, pasti kita mikirnya adalah pemfaktoran ya, bentuknya seperti ini. Nah, bentuk pemfaktoran seperti ini. Nah, bentuk pemfaktoran ini, di sini ada x, ada x. Kalau misal saya punya 2x plus 3, begitu ya. Kemudian ini x min 10. Nah, dari sini bagaimana cara mencari x-nya? Maka di sini kita dapatkan bahwa x1 sama dengan berapa? Min 3/2. Satunya adalah x-nya berapa? x2-nya. x2 sama dengan 10. Bisa difahami ya? Nah, berarti kalau misalkan di sini nih yang ditanyakan which of the following could be factors of ax kuadrat plus bx plus c. Jadi di sini adalah yang ditanyakan faktor yang mungkin dari bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Maksudnya faktor apa? Pemfaktoran yang mungkin. Nanti yang kita cari bentuk yang seperti ini. Oke, nah kita punya bahwa ini kita x-nya adalah 3/4 dan x-nya min 2/5, maka ini adalah x1, ini x2. Begitu ya. Nah, kalau saya punya x1-nya adalah 3/4 ya, x1 sama dengan 3/4, maka bentuknya jadi seperti apa? Bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini kan kalau 2x plus 3, maka di sini min 3/2 ya, min 3/2. Berarti kalau 3/4, maka bentuknya adalah 4x min 3. Kenapa kok min? Karena di sini plus. Begitu juga dengan ini, bahwa kalau x2 sama dengan berapa di situ x2-nya? Min 2/5 ya, maka di sini jadi apa? Nah, pasti di sini 5x plus 2. Nah, sangat mudah sekali ya untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal selanjutnya, yaitu di sini ada soal pada bidang koordinat kartesian x, y, titik x memiliki koordinat min 4,0 ya, titiknya min 4,0 dan y-nya adalah 0,-8. Yang ditanyakan adalah koordinat titik tengah. Nah, kalau yang ditanyakan titik tengah, maka kalau saya punya dua titik, saya gabungkan, maka dia akan menjadi garis ya. Dia akan menjadi garis. Titik ini, titik x, x dan y ya. Di mana x-nya ini titiknya adalah min 4,0 dan ini adalah 0,-8 dan begitu. Caranya bagaimana titik tengahnya? Nah, karena dia berada di tengah-tengah, maka caranya kita jumlahkan, kita bagi 2 masing-masing ya, x-nya juga y-nya begitu. Nah, untuk mendapatkan x-nya min 4 ini 0, berarti kalau saya tambahkan min 4 ditambah 0 bagi 2, begini caranya. Begitu juga dengan y-nya. Y-nya 0 sama min 8. Kalau saya jumlahkan berarti 0 tambah min 8 dibagi 2. Nah, ini adalah titik tengahnya. Berapa min 4 bagi 2? Berarti min 2, min 4. Ini adalah titik tengah. Oke. Sangat mudah sekali ya untuk soal yang kedua ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal selanjutnya di sini tentang pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan ini di sini diketahui ada suatu gambar ya. Gambarnya di sini ada suatu himpunan penyelesaian atau HP. Nah, HP-nya berada di daerah sini. Yang kita tanyakan adalah
persamaan garis 1 dan persamaan garis 2 ini saya beri sendiri ya, 1 dan 2 supaya bisa lebih memudahkan untuk menghitung nanti. Oke, untuk persamaan yang 1 dulu ya, ini hanya urutan saja. Persamaan yang nomor 1. Sebenarnya kalau kalian mau mencari persamaan garis ya, itu ada rumusnya. Jadi dilihat dulu persamaan garisnya yang diketahui apa. Kalau yang diketahui gradien dan juga titik, maka pakai rumus sendiri, ada persamaan gradien dan juga persamaan ada persamaan yang melalui gradien dan juga satu titik. Tapi kalau di sini ya, di sini kita lihat titiknya ada berapa? Dari satu garis, titiknya ada 2, titik ini dan titik ini. Nah, titik ini 1,0 ya, karena di sini 2,0. Oke, kita cari persamaan dari 2 titik. Titiknya 0,1 dan min 1,0. Begitu. Nah, dari sini ada rumusnya ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, itu rumusnya. Di sini sebagai apa? Sebagai X1. Ini sebagai X1, ini Y1 ya. Begitu juga dengan ini X2, ini Y2. Oke. Nah, begitu. Tinggal memasukkan saja ke rumus. Namun, dengan cara seperti ini cenderung lebih lama. Nah, bagaimana supaya lebih cepat? Nah, supaya lebih cepat, kita punya, saya gambarkan lagi ya, persamaan garis yang 1. Gambarnya bentuknya seperti ini. Oke, sederhana saja ya. Nah, ini titiknya begini. Ini persamaan garis 1, ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya, secara sederhana. Nah, di sini titiknya ini adalah min 1. Oke, min 1 ya. Selanjutnya ini 1. Nah, begini. Dari sini, dari persamaan ini kita bisa menuliskan bahwa kita tulis dulu X-nya ya. X, terus Y. Nah, kenapa kok saya bilang kok ini persamaan, Bu? Ya kan? Padahal di sini yang ditanyakan pertidaksamaan. Nah, bedanya apa? Kalau mencari persamaan garisnya itu caranya sama. Ya, yang membedakan apa? Kalau pertidaksamaan maka di sini ada namanya daerah himpunan. Dia berada di bawah, di kanan, di atas ya, atau di kiri kan begitu. Nah, kalau di kanan sama di atas maka dia cenderung lebih besar sama dengan ya, tapi kalau dia di bawah atau di kiri maka dia cenderung kurang dari sama dengan. Oke. Nah, dari sini kita tuliskan di sini bahwa ini Y, ini X. Kita lihat titik yang berada di sumbu Y adalah 1. Maka 1 saya gabungkan dengan variabel X. Jadi titik yang berada di sumbu Y maka dia menjadi koefisien dari sumbu X. Tapi kalau titik yang berada di sumbu X maka dia akan jadi koefisien yang berada di variabel Y kan begitu ya. Jadi bolak-balik. Kalau Y maka ditaruh di X, kalau X ditaruh di Y. Nah, ini min 1 saya tuliskan di sini min 1. Ya. Tandanya apa? Nanti dulu tandanya ya. Nah, caranya bagaimana? Biasanya kan X plus Y sama dengan bla 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 kan begitu. Maka kita kalikan 1 kali min 1 adalah min 1. Tinggal tandanya di sini. Kalau dia persamaan maka tandanya sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan maka caranya kita lihat dia berada di mana. Oke, garis ini garis 1 HP-nya ada di sini bawah ya. Ada di bawah begini ya. Ada di bawah begini. Nah, kalau dia berada di bawah berarti kurang dari dong. Nah, karena di sini kita lihat ya, apakah iya betul kurang dari. Jadi tidak selalu ya, saya bilang cenderung. Tidak selalu yang berada di bawah itu pasti dia kurang dari gitu. Ini kan cenderung di bawah. Tapi di bawah tapi juga mengarah ke kanan. Nah, bagaimana kalau di bawah itu kan kurang dari. Kalau ke kanan itu lebih dari. Maka bagaimana cara? Gampangnya kita tentukan titik, salah satu titik yang berada pada HP-nya. Karena paling mudah titik itu kita cari di sini titik yang paling mudah berapa? 0,0. Caranya kita masukkan di sini kalau X-nya 0 maka jadi 1 kali 0. Ini 1 kali 0 gitu ya. Nah, begini. Maka 0 kurangi 0 kan 0 nih. Kira-kira 0 kurang dari atau lebih dari min 1? Pasti lebih dari sama dengan. Oke, jadi ini ya. Nah,
1x min 1y, maka satunya ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. X min y lebih besar sama dengan min 1. Itu yang garis pertama. Sekarang garis kedua mudah sekali ya. Sangat mudah sekali di situ. Nah, garis kedua. Oke, garis kedua di sini kalian tinggal ini aja, cari titiknya aja, mencari garisnya dari dilihat dari titiknya adalah min 2, ini min 3. Oke, kita lihat min 2 disumbu X berarti nanti gabung Y. Kita cari yang Y dulu ya. Min 3 disumbu Y berarti jadi min 3X gitu ya. Min 2. Nah, min 2Y gitu. Min 3 kali min 2 adalah 6. Tandanya apa? Masukkan 0. 0, 3 kali 0, 0. Min 2 kali 0, 0. Oke, 0 kurangi 0 pasti 0. 0 itu kurang dari atau lebih dari? Kurang dari, ya kan? 0 kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya di sini ada suatu garis sejajar, garis L dan juga garis M. Di sini sejajar. Yang ditanyakan adalah sudut Y ini sama dengan sudut nomor berapa? 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Nah, sekarang caranya bagaimana? Karena di sini ada 2 garis sejajar, maka kita pakai konsep 2 garis sejajar ya. Nah, 2 garis sejajar ini supaya kita bisa mendapatkan Y, maka garis yang yang di sebelahnya Y ini kan garis miring ini. Kita gambarkan lagi di sini. Oke. Supaya sejajar dengan garis yang mendekati dengan garis yang di sebelahnya Y ya. Oke. Atau di ini QR. Oke, garis QR. Ya. Kita cari atau kita bentuk ya garis yang sejajar dengan garis QR. Nah, berarti Y-nya kan ada di sini ya kan? Oke, kita lihat di sini. Sudut yang ada di sini itu sama dengan yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kita lihat konsepnya begini. Di sini Y ya, atau begini ya. Ini kan 5 kan begini 5 ya. Oke, ini dulu. Ini kan ada garis sejajar nih. Nah, nomor 4, sudut nomor 4 pasti akan sama dengan ini. Ya. Sama di sini 4, kemudian berapa lagi di situ yang sama? Nah, di sini ada yang namanya sudut berseberangan. Sudut yang ada di sini berseberangan dengan sudut yang ini. Ya, sehingga di sini sudutnya juga 4. Nah, karena ini sudutnya 4, ini adalah sudut nomor 4, maka Y ini pasti akan sama dengan sudut 4. Nah, ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali ya. Jadi untuk mendapatkan sudut, berapa besar sudutnya, kalau misalkan di sini diketahui angka, dia sama dengan yang mana, maka kita cari saja atau kita gambarkan saja garis yang sejajar dengan garis yang sesuai dengan sudut yang kita cari, begitu. Oke ya, paham ya? Soal selanjutnya. Setelah mengikuti 4 kali tes, pada skala nilai 100, seorang siswa memperoleh nilai sebagai berikut: 63, 72, 88, dan 91. Berapa nilai yang harus diperoleh siswa tersebut pada tes kelima agar memperoleh nilai rata-rata 80? Jadi di sini, ini kita pakai rumus rata-rata ya, bahwa rumus rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai, kita bagi dengan dia berapa kali, mendapatkan nilai tersebut gitu. Oke, kita punya nilainya 63, 72, 88, dan 91. Nah, ini kan dia seorang siswa memperoleh nilai segini. Yang ditanyakan berapa nilai yang harus diperoleh siswa tersebut pada tes kelima. Berarti tesnya ada berapa kali? 5, maka N-nya sama dengan 5. Nah, tes yang kelima itu ya, nilai tes kelima, kita misalkan dia sebagai X. Begitu. Sehingga untuk mendapatkan rata-rata, kita tuliskan X bar itu adalah rata-rata. Rata-ratanya kita jumlahkan. 63 ditambah 72 tambah 88 ditambah 91 ditambah X. Nah, ini ada 5 kali tes. Ketika tes kelima sampai tes kelima, dia rata-ratanya berapa? Tujuannya adalah rata-ratanya 80 ya. Sehingga nanti ini kita ganti dengan 80. Nah, kita hitung ya sekarang ya. Kita kalikan silang. 80 dikalikan 5 berarti 400. Ini kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan 3 tambah 2, 5. Oke, 5 tambah 8, 13 ya. 13 tambah 1, 14. Oke, berarti 14, simpan 1. Ini 7 tambah 7, 14. 14 tambah 8.
tambah 9 ya. Oke, 14 tambah 8 berapa? 14 tambah 8, 22 tambah 9. Nah, berarti 31 ya. Oke, 314. Ditambah X kan begini. Sehingga X-nya sama dengan kita kurangin ya. 400 kurangi 314 berarti 86. Nah, ini dia jawabannya. Bisa difahami ya. Soal selanjutnya yaitu di sini ada soal tentang peluang ya. Kaidah pencacahan di sini. Suatu kotak berisi 6 bola berwarna kuning, 5 bola berwarna hijau, dan 4 bola berwarna merah. Jadi ada 3 ya, 3 warna di situ. Yang pertama kuningnya 6, kemudian hijaunya 5, dan juga merahnya 4. Nah di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa sebuah bola diambil secara acak dari kotak tersebut ya. Dimana di situ yang ditanyakan adalah ini. Bola yang terambil tidak berwarna hijau. Nah, dia diambil 1 ya secara acak. Yang ditanyakan peluangnya bola yang terambil tapi bukan berwarna hijau. Nah, caranya kita cari peluang bola berwarna hijau dulu. Nah, peluang bola berwarna hijau, peluang hijau. Oke, peluang hijaunya berapa? Hijaunya ada berapa? 5 ya. Berarti 5 diambil 1 pakai kombinasi per. Nah, totalnya berapa di sini? 6. 5 sama 4 berarti ada 15 ya. 15C1. Sehingga 5C1, 5 kombinasi 1 itu 5. 15 kombinasi 1 itu 15. Jadinya peluangnya adalah, nah ini peluang hijau ya. Nah, peluang hijaunya adalah 1/3. Yang ditanyakan peluang bukan hijau. Nah, peluang bukan hijau berapa? Berarti tinggal mengurangi saja. 1 dikurangi 1/3. Ini kan 3/3 nih. 3/3 kurangi 1/3 jadinya 2/3. Oke, bisa difahami ya? Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Jika X adalah bilangan real sehingga X pangkat 3 adalah 729, maka X kuadrat plus akar X itu berapa? Nah, dari sini kita lihat ini ya, gampang sekali kita bisa menentukan nilai X-nya. X-nya berapa? Kalau X pangkat 3 729, maka X-nya adalah 9. Sehingga kita bisa dapatkan ini. X kuadrat plus akar X, berarti 9 kuadrat ditambah akar 9. Jadinya adalah 81 tambah 3, 84. Nah, sangat mudah sekali ya. Demikian pembahasan soal dari saya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya.